Pernahkah kamu bertemu seseorang yang walau hidupnya berat, senyumnya terasa seperti sinar matahari di pagi berkabut? Ada satu orang seperti itu di kampung kecil ini, namanya Pak Dharma, penjual bubur ayam yang selalu tersenyum. Bahkan saat hujan membasahi dagangannya, bahkan saat tak ada pembeli yang datang. Dan malam ini, aku ingin mengajakmu mengenal hidupnya. Sebuah kisah sederhana, tapi mungkin akan membuatmu memandang dunia dengan sedikit lebih hangat. Langit masih gelap, tapi udara pagi sudah mulai menggigit kulit. Jam dinding di rumah-rumah penduduk baru menunjukkan pukul 4.15, saat sebagian besar orang masih terlelap dalam selimut. Namun di sebuah rumah kayu di ujung gang, lampu bohlam kuning sudah menyala. Pak Dharma dengan sarung melilit pinggang dan kaos lusuh warna abu-abu, tengah mengaduk panci besar berisi bubur ayam. Uap hangat mengepul bercampur dengan aroma kaldu ayam yang menenangkan. Ia mengaduk perlahan, seolah takut mengganggu tidur buburnya, sambil sesekali meniup uap dari sendok kayu. Di sudut dapur, istrinya, Bu Siti, sibuk menyiapkan plastik kecil berisi kerupuk sambil menguap pelan. "Buru-buru amat, Pak, masih pagi buta," gumam Bu Siti setengah mengantuk. Pak Dharma hanya tersenyum. "Kita kan harus siap sebelum ayam berkokok, Bu. Kalau telat, yang mau berangkat kerja keburu, nggak sempat sarapan." Begitulah setiap hari. Tak ada musik keras, tak ada alarm ponsel. Hanya rutinitas yang sudah berjalan puluhan tahun. Meja gerobak sudah disiapkan, mangkuk-mangkuk enamel putih, sendok aluminium yang sudah sedikit penyok, botol kecap yang diisi ulang dari plastik isi ulang murah, dan cabai rawit hijau yang dipetik dari pekarangan belakang rumah. Sebelum berangkat, Pak Dharma selalu melakukan satu hal kecil. Berdiri di depan pintu rumah, menatap langit yang masih gelap, lalu menarik napas panjang. Bagi orang lain, itu mungkin hanya kebiasaan aneh. Tapi bagi Pak Dharma, itu adalah doa yang tak pernah terucap dengan kata-kata. Jam menunjuk pukul 4.45 pagi hari, ketika Pak Dharma mulai mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Bunyi roda kayu yang berderit pelan bercampur dengan dentingan sendok yang tak sengaja beradu menjadi musik pembuka pagi itu. Udara masih dingin, napasnya terlihat seperti asap tipis di udara. Lampu jalan berwarna oranye temaram memantulkan bayangan gerobak yang bergerak lambat di jalanan kecil. Di kanan kiri, rumah-rumah penduduk masih tertutup rapat. Hanya terdengar suara ayam berkokok dan sesekali lolongan anjing di kejauhan. Pak Dharma memilih jalur yang sama setiap hari, melewati tikungan kecil, lalu berhenti di depan sebuah pos ronda. Di sanalah pelanggan pertamanya biasanya menunggu. Pak Seno, seorang satpam yang baru saja selesai berjaga malam. Dan benar saja, di pos ronda yang lampunya hampir padam, tampak Pak Seno duduk sambil merapatkan jaket ke tubuhnya. "Wah, tepat waktu seperti biasa, Dharma," sapa Pak Seno sambil tersenyum. "Kalau telat, nanti buburnya keburu dingin, Pak," jawab Pak Dharma sambil menyiapkan mangkuk. Suara sendok yang mengaduk bubur terdengar menenangkan, seperti bisikan pagi. Bubur panas dituangkan, diberi suwiran ayam, sejumput bawang goreng, sedikit daun seledri, lalu kerupuk kecil di atasnya. Aroma gurih segera memenuhi udara. Pak Seno mengambil mangkuknya, meniup pelan, lalu menyuap. Bubur kamu ini memang nggak pernah berubah rasanya. Enak terus," ujarnya sambil mengangguk puas. Pak Dharma tersenyum, tapi matanya sedikit menerawang. "Resepnya sederhana saja, Pak. Yang penting, masaknya sambil mikir hal baik-baik," ucapnya, seolah itu rahasia besar.
Mereka mengobrol sebentar, membicarakan kabar kampung dan gosip kecil yang beredar. Tapi di tengah obrolan ringan itu, ada sesuatu di mata Pak Dharma. Tatapan yang seperti menyimpan kenangan jauh, entah kenangan yang manis atau yang pahit. Setelah Pak Seno pergi, Pak Dharma kembali mendorong gerobaknya menuju titik berikutnya, depan sekolah dasar. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia tahu, setiap pagi bukan hanya soal menjual bubur, tapi juga soal menjaga janji. Janji yang sudah ia buat bertahun-tahun lalu, pada seseorang yang kini sudah tiada. Gerobak bubur Pak Dharma berhenti di depan pagar besi sekolah dasar yang sudah mulai dipenuhi anak-anak berbaris menunggu bel masuk. Suasana pagi di sekolah itu penuh dengan suara tawa kecil dan langkah kaki yang tergesa-gesa. "Pak Dharma!" teriak seorang anak kecil berambut cepak sambil berlari kecil menghampiri. Anak itu bernama Budi, murid kelas 3 yang selalu membeli bubur tiap pagi sepulang dari sholat subuh. Pak Dharma tersenyum lebar. "Hai Bud, mau bubur hangat hari ini?" Budi mengangguk antusias, lalu duduk di bangku kecil dekat gerobak. Saat menyuapkan bubur panas, Pak Dharma memperhatikan wajah polos Budi yang selalu tampak ceria walau berasal dari keluarga sederhana. Di kejauhan, Buwati, guru kelas Budi, berjalan mendekat sambil membawa tumpukan buku dan tas. "Selamat pagi, Pak Dharma," sapa Buwati dengan hangat. "Selamat pagi, Bu," jawab Pak Dharma sambil membungkuk sopan. Buwati sering membantu Pak Dharma mengawasi anak-anak saat jam istirahat, dan mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. "Tadi saya dengar dari anak-anak kalau Pak Dharma sering tersenyum meski kadang sepi pembeli, ya?" tanya Buwati lembut. Pak Dharma mengangguk pelan. "Iya, Bu. Mungkin karena saya percaya setiap senyum itu doa yang tak terlihat. Kadang hidup memang berat, tapi senyum itu buat saya kekuatan." Buwati tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. "Pak Dharma, saya tahu ada sesuatu yang selalu membuat Bapak tetap kuat. Rahasia yang tak pernah Bapak ceritakan, kan?" Pak Dharma terdiam. Sejenak ia menatap jauh ke arah halaman sekolah, di mana anak-anak mulai masuk kelas satu persatu. "Benar, Bu," ucapnya pelan. "Saya pernah punya seseorang yang membuat saya belajar arti senyum dan bersyukur, walau dunia saya runtuh." Sambil mengaduk bubur, Pak Dharma menceritakan sekilas masa lalunya. Tentang istrinya yang sakit, tentang janji yang harus dia jaga demi anak-anaknya, tentang malam-malam panjang tanpa tidur. "Kalau bukan karena mereka, saya mungkin sudah menyerah sejak lama," katanya sambil menatap ke bawah. Buwati mengangguk, lalu memberikan sebuah sapu tangan kecil. "Kalau butuh teman bicara, Pak, saya selalu ada di sini." Hawa pagi terasa hangat meski matahari belum muncul. Kisah Pak Dharma bukan hanya tentang bubur ayam yang dijualnya, tapi juga tentang keteguhan hati yang tak terlihat oleh banyak orang. Di balik senyum hangat Pak Dharma yang terlihat setiap pagi, tersimpan cerita yang tak banyak diketahui orang. Sebuah masa lalu yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Dulu, Pak Dharma adalah seorang karyawan pabrik kecil di kota sebelah. Hidupnya sederhana, tapi penuh harapan. Ia menikahi Bu Siti, wanita yang dicintainya sejak SMA. Mereka berdua punya mimpi sederhana, membangun rumah kecil dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa tahun menikah, Bu Siti jatuh sakit. Penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya membuat keluarga kecil itu harus berjuang keras. Pak Dharma, yang tadinya bekerja di pabrik, memilih berhenti dan banting setir menjadi penjual bubur keliling. Pagi buta, ia mulai mengaduk bubur di rumah, mendorong gerobak melewati jalanan sepi, berharap dapat uang untuk pengobatan istrinya.
Setiap hari, ia melewati jalan yang sama, bertemu wajah-wajah yang sama, sambil membawa beban yang tak terlihat. Namun, ada satu hal yang selalu ia jaga, senyum. Senyum itu bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk istrinya yang terbaring di rumah. Senyum yang memberi harapan bahwa hari esok akan lebih baik. Malam-malam panjang, ditemani suara napas istrinya yang pelan, seringkali membuat Pak Dharma termenung. Tapi ia tak pernah menyerah. Ia percaya bahwa dengan doa dan kerja keras, keajaiban akan datang. Dan benar saja, perlahan kondisi Bu Siti mulai membaik, meski masih harus banyak berjuang. Itulah alasan mengapa Pak Dharma selalu memulai harinya dengan senyum dan bubur hangat. Karena ia tahu, dari hal kecil itulah kekuatan hidupnya berasal. Seiring hari mulai terang, gerobak bubur Pak Dharma mulai dikerumuni pelanggan kecil dan besar. Tiap mangkuk bubur yang ia sajikan bukan hanya sekadar makanan, tapi juga sepotong kehangatan dan perhatian. Di sebuah bangku kayu di dekat gerobaknya, seorang ibu muda dengan bayi di gendongan duduk sambil menunggu giliran. Matanya yang lelah menyiratkan perjuangan hidup yang tak mudah. "Pak Dharma, selalu enak buburnya," ucap ibu itu sambil tersenyum tipis. Pak Dharma membalas dengan senyuman yang tulus. "Semoga hari ibu dan bayi selalu sehat." Tak jauh dari situ, seorang kakek tua yang setiap pagi duduk di depan masjid juga tak pernah melewatkan bubur hangat. "Dharma, kau ini kayak sinar mentari pagi," kata sang kakek. "Senyummu bikin orang-orang yang lelah jadi semangat." Pak Dharma hanya tersenyum sederhana. Bagi dia, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, tapi cara untuk menguatkan diri dan orang lain. Senyum itu perlahan tapi pasti menular ke pelanggan-pelanggannya. Mereka yang datang dengan beban hidup merasa sedikit lebih ringan setelah bertemu dengan Pak Dharma. Ada seorang pelajar yang biasanya pemurung, kini terlihat lebih ceria setelah bercakap sebentar. Seorang ibu rumah tangga yang sedang galau karena masalah keluarga menemukan ketenangan dalam percakapan singkat dengan Pak Dharma. Itulah kekuatan kecil dari seorang pria yang menjual bubur dengan hati. Di tengah kesederhanaannya, ia menjadi titik terang bagi banyak orang. Dan setiap malam setelah mengemas gerobaknya, Pak Dharma pulang dengan perasaan damai. Senyum yang ia tebarkan sepanjang hari adalah doa yang ia bawa sampai tidur. Malam mulai merayap pelan di kampung itu. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu seperti bintang kecil yang turun ke bumi. Pak Dharma sudah sampai di depan rumah, mendorong gerobak yang mulai kosong. Tubuhnya lelah, namun senyumnya tetap terukir lembut. Tapi di balik senyum itu ada rasa letih yang dalam, bukan hanya fisik, tapi juga hati. Setiap hari ia berjuang bukan hanya melawan lelah, tapi juga rasa takut akan masa depan. Rasa takut kehilangan Bu Siti lagi, rasa takut anak-anaknya kehilangan ayah, rasa takut gagal menjaga janji. Kadang, saat malam benar-benar sunyi, air mata tak bisa lagi ditahan. Namun, Pak Dharma memilih untuk tidak menunjukkan itu pada dunia. Senyum adalah perisainya. Ia tahu jika ia goyah, seluruh keluarga bisa ikut jatuh. Jadi ia menahan beban itu sendiri sambil terus berjalan maju. Suatu malam, saat duduk sendiri di beranda, ia berbisik pada diri sendiri. Ini semua untuk mereka, untuk hari esok yang lebih baik. Dan esok paginya, senyum itu kembali menghiasi wajahnya. Karena ia tahu, kebaikan sekecil apapun bisa jadi cahaya dalam gelap. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai menyapa kampung dengan hangatnya, Pak Dharma duduk di bangku kayu depan gerobaknya. Seorang anak kecil datang menghampiri, membawa setangkai bunga kecil yang dipetik dari pekarangan rumahnya. "Pak Dharma, ini untuk Bapak. Terima kasih sudah selalu tersenyum dan buat bubur yang enak," kata si kecil
dengan mata berbinar. Pak Dharma menerima bunga itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Bunga ini lebih indah dari yang aku punya." Momen kecil itu mengingatkan Pak Dharma bahwa senyum dan kebaikan yang ia tebarkan bukan sia-sia. Walau hidup penuh liku dan tantangan, selalu ada cahaya yang menerangi langkah. Ia teringat pada janji yang dibuatnya saat masa sulit dulu. "Aku akan terus tersenyum, bukan karena hidup mudah, tapi karena aku punya alasan untuk tetap kuat." Pesan itu ia bawa dalam setiap suapan bubur, dalam setiap senyuman yang ia bagi kepada dunia. Dan malam ini, saat kamu mendengarkan cerita ini, mungkin kamu juga sedang menghadapi hal yang berat. Ingatlah, dari hal sederhana seperti senyum dan kebaikan kecil, kamu bisa menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Seiring hari mulai meredup, Pak Dharma kembali ke rumah dengan langkah pelan. Gerobaknya sudah kosong, tapi hatinya penuh. Ia duduk di kursi kayu depan rumah, memandang langit yang mulai berubah warna menjadi jingga lembut. Suara burung malam mulai bersahutan, menandai pergantian hari. Di momen tenang itu, Pak Dharma merenungkan perjalanan hidupnya. Bubur yang ia buat setiap pagi bukan hanya soal makanan. Ia belajar bahwa setiap mangkuk bubur mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan. Senyum yang ia berikan bukan sekadar ekspresi wajah, tapi juga jembatan antara hati manusia. Melalui senyum, ia merasakan ikatan dengan pelanggan, tetangga, bahkan orang yang tak pernah ia kenal dekat. Kehidupan mengajarkan bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar. Kadang, ia tersembunyi di dalam momen-momen kecil dan sederhana, seperti secangkir bubur hangat di pagi hari. Pak Dharma percaya, selama masih bisa tersenyum dan memberi, hidup akan selalu punya arti. Senja di kampung itu selalu membawa ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pak Dharma duduk di teras rumahnya, memandang langit yang berubah warna perlahan dari jingga menjadi ungu tua. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan, dan suara jangkrik mulai mengisi malam. Semua tampak tenang, seperti dunia berhenti sejenak untuk beristirahat. Di saat seperti ini, Pak Dharma sering teringat pada perjalanan panjang hidupnya. Semua perjuangan, lelah, dan senyum yang ia bagi pada dunia, kini terasa seperti lukisan indah yang terukir di hati. Ia tahu, hidup tak selalu mudah, tapi setiap detik yang dilewati dengan hati tulus adalah anugerah. Kalau kita bisa tersenyum saat berat, itu artinya kita punya kekuatan yang luar biasa, pikir Pak Dharma. Ia berharap cerita tentang hidupnya bisa memberi semangat bagi siapapun yang mendengarkannya, terutama saat malam seperti ini. Malam semakin larut dan bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu di langit gelap. Kampung kecil itu kini terdiam, hanya suara hembusan angin dan desiran daun yang terdengar. Di dalam rumah sederhana, Pak Dharma duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar. Senyumnya masih tersimpan lembut di bibirnya, seperti penanda sebuah hari yang penuh arti. Ia tahu besok pagi ia akan kembali mendorong gerobak bubur, bertemu dengan orang-orang yang butuh senyum dan hangatnya bubur pagi. Dan ia akan melakukan itu dengan hati yang sama, penuh kasih dan keteguhan. Untuk kamu yang mendengarkan cerita ini, ingatlah, senyum kecil yang kamu bagi, meski hanya pada diri sendiri, bisa jadi cahaya di tengah gelap. Tidurlah dengan tenang, dan biarkan cerita sederhana ini mengisi hatimu dengan damai. Karena esok adalah kesempatan baru, dan di balik setiap hari ada harapan yang menunggu. Selamat malam, dan semoga mimpi indah menyertaimu.